Kalau seseorang mayit wafat, yanbaghi idza jara alaihi al-amru ay yubadir. Kalau sudah beres dalam urusannya, sudah kejiwaan, memang tanda wafatnya sudah jelas, bukan masih tebak-tebakan, maka hendaklah diselenggarakan dengan segera. Yubadiru bitajhizih idza tahaqqaqa mautuhu. Kalau sudah betul-betul ditahqiq, sudah betul-betul dipastikan kematiannya. Nah, pasti kematiannya tentu yang ahli, yang faham. Ya, jangan sampai kaget banyak kasus sudah dimandikan, sudah kelar dimandikan, sudah kelar tinggal nak dipakai ke kafan, tahu-tahu kawan dibangun. Rupanya makan obat tidur kebanyakan, atau meninggal. Itu berangkat berdesau kalau sekampungan. Dikatakan banyak kasus di Palembang juga ada beberapa kali kasus seperti itu. Kalau sudah dikatakan divonis meninggal, pas lagi dimandikan, tahu-tahu dia berangkat bangun. Sudah, habis itu langsung dikeramatkan mungkin. Biasanya macam itu. Tetapi ada juga yang memang dia mengalami yang disebut dengan mati suri. Ada yang dia, jadi semua organ tubuhnya sudah tidak berfungsi, tetapi ada satu bagian dari akalnya yang menjadi pusat kendali dari seluruh anggota tubuhnya, itu yang belum mati. Itu yang disebut kalau di bahasa dunia medis itu batang otaknya. Batang otaknya itu kalau belum mati, maka ada kemungkinan dia masih bisa hidup lagi, dan dia masih bisa memberikan instruksi kepada anggota tubuh yang lain. Anggota tubuh yang lain termasuk jantung dan lain-lain, kalau dikongkonnya begawi lagi. Nah, ini yang jadi masalah kalau tahu-tahu dia hidup kembali. Makanya kalau sudah jelas kematiannya, disegerakan prosesnya. Dan ini fardu kifayah. Sekarang lagi heboh, karena datang pertanyaan, mana hukumnya sekarang ini dalam situasi COVID ini? Ada laporan bahwasanya ini dapat WA di salah satu pertanyaan, ada laporan bahwasanya prosesi jenazahnya tidak lagi dimandikan, bahkan tidak ditayamumkan, kemudian langsung dibungkus pakai plastik. Bahkan kemarin ada kasus katanya masih dia pakai baju kaos inilah, tidak disalin lagi, tidak apa segala macam, langsung dikebut, kemudian dikapankan telentang di dalam peti jenazahnya, langsung dijawab, langsung dikuburkan. Ini harus betul-betul dipastikan. Makanya termasuk dalam situasi seperti ini, MUI sudah mengeluarkan fatwa yang jelas. MUI sudah mengeluarkan fatwa yang jelas sampai dalam batasan mana darurat sehingga dia boleh untuk tidak dimandikan. Batasan mana? Karena setahu kita uji dokter dewek bahwa mayit kalau sudah mati tidak lagi nularkan, kecuali kalau dia masih bersin atau dia masih pacak batuk. Misalnya dia meninggal, tidak dimandikan, dia bersin, nah pas hati-hati yang mandikan, pacak ketularan. Tapi kalau selagi dia tidak bersin, tidak batuk, artinya dia tidak menularkan lagi. Jadi apa yang menyebabkan sehingga harus tidak dimandikan atau tidak diselenggarakan dengan proses yang benar? Atau kalau memang tidak bisa seperti itu, ditayamumkan. Nah, mana proses tayamum mesti harus jelas. Maka orang-orang yang menangani ini hukumnya fardu kifayah. Kalau mereka sudah nyanggupi untuk menyelenggarakannya, dia menyanggupi untuk mengurusinya, maka dia betul-betul harus menguasai ilmunya. Termasuk yang biasa jadi Bilal mengurusi orang meninggal. Bukan lemak mengurusi jadi Bilal. Kalau Ustaz Taufik Asnuri itu almarhum, dicatat sama dia, ada sekitar 1.200 sekian yang sudah dimandikan oleh Ustaz Taufik. Ada kalau nama-namanya, tanggal sekian mandi ke Sianu di sini, tanggal sekian mandi ke Sianu di sini.
tanggal sekian mandi ke si anu sini, dan semua yang beliau mandikan itu rahasianya dijaga, rahasianya terjaga, dan tidak boleh dibuka kepada siapapun. Itu syarat orang yang mandi ke jenazah. Tapi sekarang kadang-kadang mana lagi rahasia jenazah terjaga, sambil mandi ke jenazah, sambil bungkus jenazah, sambil dia video ke jenazah gitu. Sambil dia viralkan video, dan ini amanat yang luar biasa. Makanya termasuk antum semua jamaah majelis, kalau biasa hadir kawan kita meninggal, ustadz meninggal, kalau tidak ada izin untuk mendokumentasikan apapun dari prosesi jenazah, jangan coba-coba mendokumentasikan itu. Hati-hati, karena mayit itu punya privasi lebih tinggi daripada orang yang hidup. Mayit itu punya hak untuk dijaga lebih besar haknya daripada yang hidup. Kalau yang hidup kita baca pengurusan, kelar kita baca minta maaf kalau dia tidak senang. Kalau dia sudah meninggal, minta maaf, meninggal dulu itu. Saya minta maaf lah dia pengurusan. Jadi hati-hati, karena banyak sekarang ada kiai meninggal, orang anggap ngawak handphone kalau. Ngawak handphone kalau sampai di jiwa kombo, waktu ngomong gitu. Jika di jiwa kombo nak dimasuk ke handphonenya untuk baca nyantai apa yang ada di jiwa kombo gitu. Padahal mayit itu ditutupi, sunnahnya bahkan dianjurkan bukan cuma